Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra tentunya. Dan memang pada kesempatan kali ini, seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa tidak kurang lebih sekitar 2 minggu lagi ya kita akan menyambut Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha. Ini biasanya menjadi momentum yang dinantikan untuk seluruh masyarakat, utamanya umat muslim dimanapun berada, ingin bagaimana banyak-banyak mendapatkan pahala serta keberkahan di hari yang penuh dengan keberkahan ini, sehingga memang pasti banyak di antara kita yang sudah menyiapkan ini dari sekarang hal-hal apa sih yang akan dilakukan ketika menyambut Hari Raya Idul Adha, selain pastinya memang berkumpul ya. Karena banyak keluarga biasanya banyak jamuan makanan. Terlepas dari itu, tapi sebenarnya memaknai Idul Adha ini seperti apa. Oleh karena itu telah bergabung bersama kami kedua narasumber saya pada hari ini. Yang pertama saya menyapa dulu kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Laode Nafiu, MSI IPU ASEAN Engineering. Beliau selaku Ketua Senat Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, yang nantinya juga akan membahas mengenai ya pemilihan hewan kurban. Ini juga yang harus diperhatikan sama kita semua. Dan tentu di samping beliau telah hadir Bapak Dr. Haji Ahmad Baharudin LC MTHI. Nah, kalau Bapak Ustadz Ahmad ini pasti sudah kenal ya pemirsa Sultra TV atau jamaah syiar syiar Kendari, syiar Kota Kendari, di mana memang sering bersua bersama kita. Tapi memang kehadiran Ustadz Ahmad di sini ingin selaku Wakil Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, sekaligus juga nanti akan memaparkan ya memaknai Idul Adha dari sisi syariat Islam. Ya, karena kita tahu kegiatan atau Hari Raya Idul Adha ini bukan hanya sekedar kita temu keluarga, saling maaf memaafkan, tapi juga ada satu kegiatan atau momen yang ini juga begitu penting dan insya Allah ada keberkahan di dalamnya, yaitu penyembelihan hewan kurban. Tapi ini kan kalau kembali lagi di agama bagi yang memang mampu ya Ustadz ya. Nah, sebelum itu pemirsa, kita mau tanya mungkin dulu tanggapan dari Bapak Profesor dulu terkait memang Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha ini kan memang momen untuk penyembelihan hewan kurban, di mana memang hewannya pun juga yang tidak asal ya. Ini ada persyaratan-persyaratan kalau dilihat dari sisi akademisnya, teorinya itu seperti apa sih sebenarnya, tanggapan dari Pak Prof, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih pertanyaannya tadi. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita mempersiapkan hewan untuk tujuan kurban itu, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan hewan-hewan yang betul-betul bisa memenuhi harapan bagi masyarakat yang ingin menjalankan perintah Allah untuk berkurban. Jadi faktor yang pertama yang diperhatikan itu adalah bagaimana hewan itu memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan dari segi teknisnya dan syar'inya ya. Benar. Kemudian juga dari sisi kesehatannya begitu. Mungkin kita dari fakultas, dari kampus ingin lebih menonjolkan bagaimana mempersiapkan ternak itu dari segi teknisnya. Jadi misalnya menyiapkan atau mendorong masyarakat untuk bisa menghasilkan hewan kurban, apakah itu sapi dan kambing. Kita di Sulawesi Tenggara doit yang banyak. Walaupun ada domba tapi kurang berkembang di kita di Sulawesi Tenggara. Karena ada domba itu membawa semacam penyakit bawaan yang dia sendiri tidak menderita begitu dengan penyakit itu, tapi menyebabkan sapi, terutama sapi Bali yang 90 berpengaruh ya. Berpengaruh ada. Yang mempengaruhi ada namanya penyakit demam akut begitu ya. Dan itu hanya terjadi pada sapi Bali.
yang ditularkan oleh Domba tadi domba itu. ya, domba-domba terutama dari Jawa Barat, namanya domba ekor tipis yang terkenal dengan domba Garut atau domba Priangan. Sehingga kita di Sulawesi Tenggara tidak berkembang itu domba. Iya, saya juga nggak pernah lihat domba Iya, sih, nggak pernah karena faktor itu. Oh, ternyata itu salah satu faktor. Iya. Selain itu juga sebenarnya ada kerbau. Tapi kerbau itu segmen pasarnya agak berbeda ya. Jadi menyebabkan juga tinggi harganya ya. Jadi yang kebanyakan masyarakat tidak sanggup. Minat ya, mungkin dia tidak sanggup. Ya, jadi begitu kira-kira. Jadi kita dari peternakan mendorong itu bisa menghasilkan sapi atau kerbau yang selain dari sisi produksinya bagus, tapi bisa terjangkau gitu. Terjangkau dalam tanda kutip ya, kadang-kadang juga kan apalagi masyarakat yang ingin berkembang itu kan punya segmen-segmen juga. Ada yang tidak memperdulikan harga, yang penting bagus ya. Iya benar. Iya, tidak mempersoalkan harga begitu. Bahkan kalau kita lihat di media-media sosial itu ada yang sampai harga 100 jutaan gitu ya. Kalau padahal dari sisi bobot barangnya tidak jauh-jauh beda begitu ya. Tapi karena sanggup dari sisi finansial, dari sisi ekonomi sanggup ya. Jadi dia tidak memperdulikan itu. Tapi kebanyakan masyarakat kan punya walaupun punya keinginan yang besar untuk berkembang, tapi kadang-kadang batasannya itu harga ya, keterbatasan finansial. Jadi kita berusaha untuk mendorong itu supaya menghasilkan hewan kurban yang selain secara teknis memenuhi syarat, dari sisi harga juga terjangkau. Nah, untuk mendapatkan itu ada 3 faktor yang diperhatikan. Ada yang namanya faktor bibit ya, bawaannya. Kalau kita di kampus itu dari sisi dilihat dari sisi pemuliaannya, dari faktor genetiknya. Kemudian yang kedua kita memperhatikan pakannya. Ya, jadi walaupun secara genetik bagus, tapi kalau tidak didukung dengan pakan yang bagus, itu produksinya juga tidak maksimal. Kemudian yang ketiga adalah dari faktor sistem pemeliharaannya. Sistem pemeliharaan. Ya, jadi sekarang juga banyak masyarakat yang berkurban itu sudah selektif dalam memilih sapi atau kambing yang mau dikorbankan. Jadi tidak hanya melihat dari ukuran badannya atau tampilan fisiknya, tapi kadang-kadang sudah mempertanyakan juga bagaimana sistem pemeliharaannya ini. Karena ternyata juga berpengaruh terhadap komposisi dagingnya. Jadi salah satu contohnya mungkin Pak? Ya, jadi kalau misalnya ada sapi yang dibesarkan di dalam kandang, digemukkan istilahnya, baru dikasih pakan yang apa namanya konsentrat ya. Apalagi yang daerah-daerah yang basis produksi tempe dan tahu ya, ada namanya ampas tahu itu. Memang kalau diberikan ke ternak itu bisa cepat tumbuh besar, gemuk begitu ya, tapi pada saat setelah dipotong, itu pada saat kita memilah-milah dagingnya ternyata mengalami penyusutan. Nah itu yang kadang-kadang dihindari oleh, apalagi kalau satu ekor kan tujuh orang ya Pak Ustadz ya. Jadi harapan untuk bisa mendistribusi daging itu dalam jumlah yang banyak ke masyarakat yang menerima, itu tidak tercapai secara maksimal. Jadi dia perhatikan juga berarti itu. Berarti dia tidak bisa ya kalau dia makan itu, maksudnya kualitas dagingnya itu kurang baik ya dibanding dengan mungkin makan konsentrat yang bagus atau gimana? Iya, jadi terutama dari sisi proporsinya. Oh, proporsi. Proporsi kan kalau kita potong sapi itu kan nanti ada namanya karkas ya. Karkas itu terus ada yang bagian yang di luar karkas itu lah yang tidak dikonsumsi. Betul. Nah dari karkas itu kan nanti kita pilih lagi ada yang daging, ada tulang. Nah di dagingnya itu yang banyak mengalami penyusutan biasanya. Jadi yang bagusnya dia makan apa? Maksudnya pakan yang seperti apa? Iya. Jadi kalau konsumen yang berkorban yang selektif, terutama yang diorganisir itu, akan ada juga orang-orang berkorban diorganisir ya. Benar. Nah biasanya mereka memilih sapi-sapi yang riwayat pemeliharaannya itu biasa dia paling suka itu kalau di ekstensif namanya, dilepas bebas di lapangan. Jadi dia makan rumput sambil mencari. Itu memang kadang-kadang pertumbuhannya tidak terlalu cepat, tapi ototnya itu terbentuk begitu ya, bagus sananya, bagus laginya. Atau ada yang namanya semi intensif.
seharian dilepaskan, malam dikandangkan, dikasih makanan seadanya begitu. Nah itu yang bagus, itu jadi dua-duanya tercapai, pertumbuhannya cepat, lebih cepat, tapi kualitas dagingnya juga masih tetap bagus. Nah, konsumen yang selektif yang tahu begitu dia cari begitu ya. Nah, iya, karena kita kan ingin bagaimana memang momen atau hari raya Idul Kurban ini bukan hanya ya karena kita ingin dapat pahala juga, Bapak ya sama Ustadz ya, tapi kita ingin juga agar daging ini yang niatnya kita ingin distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan ini maksimal juga. Betul. Kan kasihan kalau kita harapannya bahwa dagingnya ya bukan hanya banyak kuantitasnya tapi kualitasnya juga ini layak untuk dikonsumsi, kan seperti itu. Jadi memang harus selektif juga ya masyarakat yang sudah mungkin atau bahkan yang sudah membeli hewan kurban, ini juga bisa jadi informasi penting. Nah, saya ke Bapak Ustadz Ahmad, lantas kalau dari sisi syariatnya, nah kita kan juga tahu bahwa yang namanya menyembelih hewan kurban bukan hanya hewannya bagus, hewannya mahal, tidak ya, tapi ada juga syariat-syariat yang sesuai dengan agama kita. Lantas seperti apa ini Ustadz? Silakan, mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dian, Prof. Ya. Menarik dari pertanyaannya, luar biasa. Sebelumnya sudah dijelaskan sangat rinci, rigid sekali dengan Prof tadi. Ketika ditanya bahwa kurban yang mana secara syariat itu yang tepat, yang baik itu, dalam penjelasan ulama sebenarnya semuanya bersumber dari dalil, dari Al-Quran, dari hadis juga itu semuanya. Hanya saja penjelasan awal itu sesungguhnya harus kita pahami bahwa apa yang disampaikan oleh syariat itu pasti seluruhnya sejalan dengan ilmu pengetahuan tentang tentang saintek dan seterusnya, termasuk dari proses pengelolaan, proses pemeliharaan dan seterusnya sampai kemudian pakan dan yang lainnya itu harusnya sejalan dengan syariat. Maka pada prinsipnya sebenarnya kalau secara syariat paling tidak hewan kurban itu adalah bagian bentuk empati kita kepada masyarakat, saling berbagi satu sama lain. Maka inti dari kurban sebenarnya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Mbak. Ya, sebelum saya jelaskan itu, bahwa sebenarnya kurban itu adalah bagian bentuk syukur kita kepada Tuhan gitu. Bahkan kalau dijelaskan di dalam surah Al-Kautsar yang paling pendek tuh, ayat yang kedua dijelaskan itu fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah kalian wanhar dan berkurbanlah. Maka kurban sesungguhnya kalau kita lihat di redaksi itu ternyata beriringan dengan ibadah sholat gitu. Doa, sholat, kemudian berkurban. Artinya, kalau sholat itu wajib, mohon kepada Allah itu adalah sesuatu yang harus gitu. Maka seharusnya juga orang memahami tentang kurban itu gitu. Bahkan sebenarnya ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah, kata Rasulullah itu, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Kata Rasulullah, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan mampu untuk bisa berkurban lalu dia enggan untuk berkurban, fala yaqrubanna musallana, maka tidak usah lagi dekati tempat sholat kami. Ini sebenarnya maknanya sangat luar biasa. Bukan berarti bahwa yang tidak kurban tidak usah lagi ke masjid gitu, tidak usah lagi melaksanakan sholat, enggak gitu. Tapi maknanya sangat kerasnya Rasulullah menyampaikan, mengingatkan kepada kita. Mereka yang memiliki kemampuan untuk berkurban, berapa sih? Ya paling tidak misalnya kalau sapi 2 juta mungkin sekarang kurang lebih, atau bahkan ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, kemampuan kita ketika bisa saving itu selama setahun misalnya untuk berkurban, harusnya kemudian mereka yang memiliki kemampuan untuk berkurban harusnya kemudian berkurban. Kenapa? Keras larangannya. Bisa saja kemudian ia tidak lagi dekat dengan Tuhannya. Karena sekali lagi bahwa kurban itu adalah bagian ibadah yang sesungguhnya hukumnya, Mbak ya. Kalau di dalam pandangan imam-imam mazhab itu, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu bukan berarti tidak biasa-biasa saja. Sunnah muakkadah maknanya adalah sesuatu yang disunnahkan boleh untuk dilakukan, tetapi sifatnya dikuatkan. Dikit lagi menjadi wajib itu. Dikit lagi menjadi wajib. Saking artinya bahwa amat dianjurkan untuk dilakukan gitu. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah menjelaskan, kalau hukum berkurban itu, kalau mereka tidak dalam keadaan musafir perjalanan jauh, mereka berada di kampung, mereka
masih tinggal di rumah dan seterusnya, maka wajib untuk kemudian melaksanakan kurban. Saking pentingnya tuh. Benar. Maka prosesi-prosesi penyembelihan hewan kurban juga harus diperhatikan. Ada satu catatan dalam sebuah hadis Nabi, kata Rasulullah itu, tidak boleh berkurban pada 4 hal. Hewan kurbannya pada 4 hal, 4 aspek itu. Yang pertama itu, ketika dia dalam keadaan buta, yang kemudian jelas kebutaannya, ya. Hewan kurban yang sakit dan kemudian jelas sakitnya, ya. Kemudian yang ketiga dalam keadaan pincang, dan kemudian yang keempat itu sampai kemudian kurusnya luar biasa gitu. Mau di apa? Padahal kurban sesungguhnya adalah memanfaatkan daging-daging kurban untuk dikonsumsi saudara-saudara kita kaum muslim. Jadi Mbak, kalau di Islam itu disebut hewan kurban itu paling tidak pada beberapa hewan saja, nggak semua tuh. Oh, bisa nggak ayam Ustaz? Oh, nggak bisa, nggak ada kurban itu pakai ayam gitu. Tapi yang kurban itu, yang pertama kalau disebutkan itu adalah unta gitu, al-ibil dalam bahasa Arab adalah unta. Unta harus usianya 5 tahun tuh, harus 5 tahun. Kemudian sapi dan sejenisnya. Nah, tadi disebutkan kerbau juga masuk. Paling ya, ulama menjelaskan usianya, kalau lihat usianya paling tidak 2 tahunan lah ke atas. Itu sudah dewasa dan cukup besar. Kemudian kambing, domba dan seterusnya itu juga disebutkan secara jelas di dalam hadis Nabi itu, yang kemudian menunjukkan usianya kurang lebih ada yang 1 atau 2 tahun tergantung usianya apa dan perawakannya, apakah udah cukup dagingnya, cukup gemuk, cukup bisa berbagi dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi bagian yang seringkali disebutkan oleh hadis-hadis Nabi terkait mengenai hewan-hewan kurban tuh. Dan menarik apa yang disampaikan Prof tadi pada 2 aspek saja yang biasanya di Sulawesi Tenggara ini ya, Prof ya, ada sapi dengan kambing pada umumnya. Nah, tentu harus diperhatikan ini. Tidak boleh tadi sakit, tidak boleh pincang, tidak boleh kemudian dalam keadaan ada hal yang kemudian berkurang pada dirinya gitu, kakinya tidak ada gitu, satu kakinya nggak ada gitu, pincang, tanduknya bermasalah dan seterusnya. Ini berkonsekuensi bahwa sah atau tidak sahnya kurban tersebut. Ini saking luar biasa gitu. Saya kira ini catatan awal terlebih dahulu bahwa hewan kurban di dalam syariat ya seperti itu. Iya, sudah jelas tertuang ya dalam agama kita. Dan memang sebenarnya lagi-lagi bahwa begitu pentingnya memang bagi kita ya yang mampu untuk melakukan ibadah kurban. Jelas tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad. Jadi saya yakinlah masyarakat sekarang pun juga sudah banyak yang paham, bahkan mungkin sudah banyak mempersiapkan ya, karena menjelang Hari Raya Idul Adha ini sudah sebentar lagi. Dan lagi-lagi yang perlu diperhatikan tadi bahwa bagaimana melihat dulu nih kondisi hewan kurban yang akan atau layak ya untuk dikurbankan nantinya. Baik pemirsa, setelah yang satu ini kita akan kembali, jangan kemana-mana. Baik pemirsa, sudah sangat jelas tadi ya, yang hal-hal yang memang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan hewan-hewan kurban kita. Bahkan dari Bapak Profesor juga mengingatkan lagi-lagi sekarang masyarakat harus jauh lebih selektif untuk memilih hewan kurban. Nah, yang menjadi pertanyaan juga apakah hal ini yang dari mungkin ya, ini juga menjadi fokus dari Fakultas Peternakan mungkin khususnya Bapak Prof, untuk bagaimana mempersiapkan. Kita tahu kan sekarang mahasiswa-mahasiswa juga sudah banyak mulai praktek gitu ya. Bagaimana memelihara, bukan hanya memelihara sih, banyak aspek-aspek yang diperuntukkan untuk bagaimana akhirnya para hewan-hewan yang memang biasa kita konsumsi atau juga ini yang dijadikan hewan untuk kurban, ini bisa jauh lebih maksimal nanti perawatannya. Ini seperti apa Prof? Apakah nanti ini juga jadi akan titik fokus nih? Karena lagi-lagi tiap tahun kan Idul Kurban selalu ada gitu kan. Ini gimana tanggapannya? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita memang mengajarkan mahasiswa itu untuk tahu bagaimana cara tadi meningkatkan produksi ternak ya.
Oke. apalagi yang berkaitan dengan kurban. Tadi secara syariat juga sebenarnya sudah ditentukan untuk berbagai jenis hewan tadi, standar-standar umurnya yang layak dan halal untuk dijadikan kurban itu sudah ditetapkan ya. Nah, tapi dengan teknologi juga ternyata umur itu bisa dicapai lebih cepat kalau sistem produksinya itu diperbaiki begitu ya. Jadi misalnya katakanlah sapi yang ditetapkan 2 tahun ya. Nah, untuk mencapai standar yang sesuai tadi, sesuai syariat tadi itu, kalau diberikan dengan manajemen pemeliharaan yang bagus, bisa dari sisi ukuran tubuh, bobot badan itu bisa tercapai lebih awal begitu. Misalnya kalau sistem pemeliharaannya bagus, pakannya bagus, bibitnya yang bagus tadi, bisa saja dicapai lebih cepat. Ya. Dan itu kayaknya tidak mengurangi kelayakan dan kehalalannya ya. Nah, tapi juga kalau misalnya sistem pemeliharaannya kurang bagus, yang ditetapkan 2 tahun bisa lebih dari situ juga begitu. Tergantung situasinya di lapangan. Nah, kita diajarkan ke masyarakat atau terutama kepada mahasiswa untuk supaya bagaimana itu mendorong percepatan tadi. Sehingga kan terutama kalau di masyarakat ya, peternak, itu kalau mereka mencapai bobot ideal yang lebih cepat itu kan memperpendek tadi masa pemeliharaannya. Seperti saya sudah katakan sebelumnya bahwa di peternakan itu ada 3 sistem yang bekerja. Ada 3 subsistem ya, sistem peternakan ada 3 subsistem. Ada yang bergerak di hulu, ada yang di on farm, ada yang di hilir. Yang di on farm itu yang dimainkan oleh peternak kita. Yang tadi saya katakan segmen waktunya panjang. Misalnya dia harus pelihara 2 tahun ya untuk sapi. Untuk kambing misalnya dia harus pelihara 9 bulan sampai 12 bulan ya. Nah, itu kan waktunya panjang, pekerjaannya banyak, biaya produksi yang paling banyak di situ yang ditanggung oleh peternak tadi. Pada saat dijual ada harga air, setelah dibagi-bagi itu justru peternak ini yang banyak bekerja, banyak waktunya, banyak tenaganya, banyak biayanya, justru mengambil resiko yang terberat begitu. Nah, sehingga kita dorong juga mahasiswa bagaimana nanti kalau nanti sarjana dan bergerak di masyarakat, hal-hal yang ini yang diperhatikan, didampingkan kepada peternak sehingga mereka bisa mencapai tadi bobot ideal untuk dijual tadi, terutama untuk kurban tadi itu yang bisa dicapai lebih cepat, sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih bagus lagi. Iya, sebenarnya kalau bobot ideal itu untuk di pasaran ya biasanya berapa sih Pak? Iya, kalau tadi kan kebanyakan sapi ya, kebanyakan sapi yang ukuran 2 tahun itu biasanya di sekitar bobot 200 kg ya. Ya. Nah 200 kg itu kalau kita konversi ke hari, 2 tahun ini kan 720 hari. Betul. 720 hari ya. Nah jadi 320 hari itu kira-kira dia tumbuh berapa kilo, berapa gram per hari untuk mencapai 200 kilo itu di umur 2 tahun. Ya. Nah jadi kita main di situ tadi di sistem pemeliharaan itu makin bagus cara pemeliharaannya, makin tinggi pertambahan bobot badannya makin besar. Makanya, cepat dicapai. Ya ini yang lagi digagas ya terus dihimbau ya Pak ya biar bagaimana ini juga untuk penting bagi para peternak Pak karena memang banyak di antara kita ya yang memang baik itu peternak atau hanya memang hobi memiliki hewan ternak yang ingin siapa tahu ya kita tidak tahu ini ketika nanti sudah layak bisa untuk dijadikan hewan kurban tapi itu tadi memperhatikan memang hal-hal terutama bagaimana melihat bobotnya itu layak atau tidak. Terus juga ya kalau dari sisi syariat Islamnya kan sudah jelas umur dan bagaimana kondisi fisik itu juga perlu diperhatikan. Jadi memang begitu kompleks tapi lagi-lagi ya masyarakat harus jauh lebih selektif ya karena Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha ini bukan hanya
kita melaksanakan yang tadi dikatakan ini menjadi sunnah muakkad ya Pak Ustadz ya, tapi juga kita kan ingin ada keberkahan, ada pahala yang kita dapat, ada juga manfaat yang orang lain rasakan. Jadi kalau tidak sesuai ya sayang aja gitu, tidak maksimal. Nah, kembali ke Bapak Ustadz Ahmad, lantas selain memang tadi sudah dijelaskan mengenai memang bagaimana begitu pentingnya kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Tapi di sisi lain sebenarnya memang momen Hari Raya Idul Adha ini kita maknai yang seperti apa sih Ustadz? Nah, silakan. Baik, bismillah. Tentang Hari Raya Idul Adha ini atau Idul Kurban, ada beberapa nama menunjukkan Hari Raya ini. Dan Hari Raya ini adalah salah satu di antara 2 Hari Raya umat Islam gitu. Setelah Idul Fitri kemarin pasca Ramadan, kemudian dikenal juga dengan Idul Adha yang kemudian jatuhnya pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Islam gitu. 10 Zulhijjah yang kemudian disebut dengan Idul Adha atau Idul Kurban, banyak istilahnya. Idul Adha sesungguhnya memiliki pemaknaan bahwa hari itu adalah hari raya umat Islam yang menunjukkan kepada kita semuanya kebahagiaan harusnya merata gitu. Bahwa tidak ada lagi yang kemudian hari ini susah makannya gitu. Maka harus berbagi di sana. Salah satu hal yang kemudian disunnahkan di sana pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 di bulan Zulhijjah itu kita dianjurkan untuk berkurban. Ya, sebagaimana bahasan kita tadi bahwa disiapkanlah kurban itu. Mereka yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan lagi kemudian tahan-tahan hartanya, jangan lagi kemudian mengatakan biar nanti tahun depan aja lah gitu. Enggak, ya tapi kemudian seharusnya kalau memiliki kesempatan dan kita masih ada di dunia ini di hari raya Idul Adha, Idul Kurban ini, maka maksimalkanlah untuk bisa beribadah. Salah satunya adalah dengan berkurban tadi. Disiapkan semua tuh. Jadi menarik ini karena saya ingin lanjutkan satu hal tadi, bahwa hewan kurban bukan hanya sekedar memilih yang terbaik, tapi adalah menyembelih dengan cara yang baik juga gitu. Ini hal yang barangkali belum disampaikan, bahwa proses pemilihan hewan baik kita sudah clear di sana. Yang kedua itu adalah proses penyembelihannya juga. Jadi ada syarat, ada cara, tata cara pelaksanaan yang kemudian dianjurkan untuk dilakukan. Dan ini sudah bisa dilakukan pasca sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, kemudian 3 hari setelahnya atau yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik. Kita dianjurkan berkurban dan tidak dibenarkan kita berpuasa. Malah kalau puasanya di situ cenderung kemudian hukumnya haram, Pak. Jangan kemudian mengatakan, wah udahlah saya rajin puasa gitu. Nggak boleh malah. Nggak boleh di hari raya itu nggak dibenarkan kita untuk berpuasa. Biar hari kebahagiaan untuk seluruh umat Islam di dunia, sama-sama berbagi. Hari ini barangkali daging itu mahal begitu. Tapi di hari Idul Adha, Ayyamut Tasyrik itu, Masya Allah. Semua orang merasa Masya Allah, kita dapat nih daging nih, Masya Allah. Maka dimanfaatkan dengan baik ibadah ini gitu. Nah, tadi kembali pada proses penyembelihan, barangkali perlu kami ingatkan juga kepada pemirsa TV Sultra bahwa proses penyembelihan hewan kurban ini juga ada tata caranya gitu ya. Nggak boleh kemudian asal motong aja, langsung penggal gitu, enggak. Tapi ada banyak adab kita terhadap hewan. Bukan hanya adab kita kepada manusia, adab kita kepada makhluk yang lain juga itu diminta, diharuskan gitu. Termasuk pada hewan kurban. Kita mulai dari memilih alat untuk menyembelih harus tajam-tajamnya. Jangan gunakan yang sudah tahu ini tumpul kemudian kita paksakan. Ini tidak dibenarkan. Harusnya kemudian disembelih menghilangkan nyawa hewan kurban itu, maka seharusnya dengan segera dengan cara alat yang bagus itu, alat yang baik, alat yang tajam gitu. Kemudian beberapa sunnah yang dianjurkan menghadap ke kiblat, sisi samping hewan itu harusnya kemudian yang tertindih, bagian kanannya yang kemudian tempat kita untuk menyembelih dan seluruhnya menghadap ke kiblat. Dan seterusnya diikat dengan baik, jangan bahkan dianjurkan sebisa mungkin Prof ya, kurban itu ketika kita berkurban di satu hewan kadang-kadang kan banyak tuh. Nah, diperlihatkan itu hewan yang lain sementara disembelih. Sebenarnya dalam adab berkurban itu sebisa mungkin jangan kasih lihat gitu, ditutupin gitu. Atau paling tidak mungkin membuat tirai gitu. Sekat-sekat lah gitu. Biar nggak kelihatan langsung karena membuat stres hewan tersebut. Ini menjadi persoalan juga. Karena hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang kecil-kecil seperti itu pun diperhatikan oleh syariat gitu. Ini luar biasa. Saking luar biasanya agama kita ya. Maka kata Rasulullah itu
bahkan menyembelih, mematikan hewan itu pun harus dengan cara baik. Umat Islam itu baik, menyembelih juga harusnya dengan cara yang baik juga. Saya kira itu, Mbak. Benar-benar. Nah, ini juga berarti penting ya untuk masyarakat yang memang nantinya akan melakukan proses penyembelihan, terutama orang-orang yang selalu dipercaya ya untuk menyembelih hewan kurban. Tapi saya rasa sih tinggal bagaimana, karena kadang kita juga sedih sih sebenarnya Ustadz ya, ya walaupun memang hewan ya, tapi kan ya namanya memang kita sama-sama adalah makhluk hidup yang memang tentu memiliki perasaan ya. Inilah saking keistimewaannya Hari Raya Idul Adha yang nantinya akan sebentar lagi kita sambut. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi memang perlu hal-hal yang tadi disampaikan, baik dari Bapak Profesor Laude Daviu dan juga Bapak Dr. Haji Ahmad mengenai memang pentingnya memperhatikan adab-adab ya, serta pembelian hewan kurban. Kita tadi membahas bukan hanya pemilihan hewan kurban yang sesuai syariat Islam, maupun juga yang kalau dilihat dari sisi teknisnya ya, hewan itu yang baik seperti apa, tapi juga kita bagaimana memperhatikan proses penyembelihan, karena lagi-lagi ini juga pasti akan berpengaruh Ustadz ya, terhadap keberkahan atau pahala yang nantinya kita dapat, karena kita kan tujuannya menyembelih hewan kurban itu ingin memberi kepada agar masyarakat atau orang lain merasakan manfaatnya, dan juga pasti kita ingin dapat pahala dan juga keberkahan. Tapi kalau ada hal-hal saja yang kita tidak perhatikan, ini pasti akan bisa memberikan pengaruh. Kembali ke Ustadz Ahmad, lantas sampai sejauh ini hal-hal yang sudah disiapkan mungkin baik dari Ustadz selakukan Wakil Ketua Bidang Fatwa juga ya, himbauan ke masyarakat ini seperti apa sampai sejauh ini, sekaligus mungkin pendekatan-pendekatan agar proses penyembelihan hewan-hewan kurban ini sudah tidak ada lagi yang tidak paham nih, yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana Ustadz? Baik, terima kasih. Mewakili Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, ya. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kendari secara khusus, umat Islam secara umum, khususnya kepada pemirsa TV Sultra. Idul Adha adalah bagian hari yang mulia, hari yang penuh berkah di sana. Salah satu kewajiban kita adalah bagaimana memungkinkan kita bisa berkurban, maka berkurbanlah. Dalam proses berkurban itu sekali lagi bukan hanya sekedar berkurban asal-asalan saja, mencari hewan asal-asalan, memotong, menyembelih dengan asal-asalan, tapi harus kemudian memiliki kriteria dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Baik secara teknis tadi sudah dijelaskan secara sains gitu, dan juga tentu saja secara syariat tadi. Maka harus memperhatikan seluruhnya. Tidak lagi kemudian hari ini kita asal kemudian memilih, asal kemudian memotong, tetapi kemudian sekali lagi harus seluruhnya memenuhi unsur-unsur syariat secara benar, dan kesehatan hewan yang tentu saja harus diperhatikan. Tentu saja semuanya ini adalah untuk kebaikan bersama, untuk mendapatkan keberkahan yang baik untuk seluruh umat Islam secara khusus. Kita memberikan daging kepada orang gitu, maka kita berharap bahwa daging itu adalah bagian yang insya Allah akan sampai kepada Allah, yang insya Allah itu menjadi pahala untuk kita. Walaupun dalam sebuah ayat Allah mengatakan itu, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah kurban itu, tidak akan sampai daging kurban itu kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah itu sesungguhnya adalah ketakwaan kita di hadapan Allah. Takwa itu maknanya yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita
ikhlas kemudian berkurban, memilih yang baik dengan kemudian menyembelih dengan cara yang baik, membagikan kepada orang lain dengan ikhlas dan berharap keberkahan kepada Allah, itulah yang dimaksudkan ketakwaan itu sendiri. Bukan hanya kemudian angku di hadapan manusia, orang-orang, oh saya ini satu sapi nih, gitu ya. Saya satu orang satu sapi nih, nggak boleh gitu. Nggak boleh kemudian ada rasa angkuh, rasa sombong itu. Tapi berkurban ini adalah panggilan Allah untuk kemudian kita berbagi rasa, berempati dengan sesama, dan menunjukkan bahwa kemudian kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Mbak. Benar-benar yang perlu mungkin diperhatikan untuk masyarakat, karena itu tadi Ustadz ya, apalagi sekarang kan kayaknya zamannya sudah mulai ini, apakah karena pengaruh faktor budaya luar juga ya. Jadi sekarang rasa gengsi-gengsian itu bahkan nauzubillah ini malah yang nantinya akan mengurangi begitu pahala yang kita inginkan. Nah, kembali ke Bapak Profesor Laude Nafiu, lantas kalau dari Bapak sendiri ya, untuk kedepannya ini kan pasti juga adalah inovasi-inovasi yang tentu ingin dilakukan dalam rangka bagaimana tidak hanya masyarakat tapi mahasiswa tadinya ini yang sudah dipersiapkan agar menjadi ruang-ruang nanti sehingga pengetahuan bagaimana memang proses pemeliharaan hewan dan lain-lain ini akhirnya bisa terus terjaga sampai ke depan, sehingga tidak ada lagi permasalahan atau hewan-hewan kita yang mungkin saja tidak proporsional ya ketika nanti memang pada saat momen-momen seperti Hari Raya Idul Kurban ataupun ketika memang pemanfaatan hewan-hewan ternak ini untuk kegiatan lainnya gitu. Ini bagaimana Bapak tanggapannya? Iya, terima kasih. Mungkin sebelum saya jawab ke situ, saya mungkin melanjutkan dulu tadi yang berkaitan dengan proses penyembelihan hewan kurban tadi. Benar. Jadi ada 3 hal yang kita harus perhatikan dalam proses penyembelihan hewan itu, apalagi yang berkaitan dengan kurbannya. Yang pertama adalah kita menjamin kehalalannya tadi. Tadi sudah dijelaskan dengan dalil-dalilnya tadi ya. Nah, kita juga dari sisi teknisnya kita juga harus dengan proses penyembelihan itu kita juga harus menjamin kualitas daging yang bagus. Yang kalau kita di peternakan itu ada istilah unsur apalagi asu ya. Jadi daging yang aman, sehat, utuh dan halal begitu. Jadi itu kita perhatikan. Dan yang terakhir itu adalah mengenai kesejahteraan hewannya itu. Jadi hewan dia sembelih itu harus betul-betul tenang, ya. Kalau bisa sama katakan dia dimati kematiannya itu. Jadi dia diberikan suasana yang bagus. Jangan sampai dia stres Jangan sampai stres, tersiksa begitu. Nah untuk itu, untuk mencapai itu maka juga kita bukan hanya mahasiswa, sebenarnya juga masyarakat umum yang menjalankan tugas-tugas penyembelihan tadi. Itu harus diberikan kompetensi yang cukup sebenarnya untuk bisa mendapatkan 3 aspek tadi itu. Makanya kita juga bersyukur di Fakultas Peternakan itu, tidak semua fakultas di UH itu ada yang namanya tempat uji kompetensi. Kita punya. Tempat uji kompetensi itu adalah memberikan kompetensi yang cukup bagi apakah itu mahasiswa atau masyarakat yang bergerak di bidang peternakan. Salah satunya adalah dengan cara yang melakukan aktivitas penyembelihan. Ada yang kita sebut dengan juleha ya, juru sembelih halal gitu ya. Jadi itu tidak sembarang sebenarnya itu. Jadi juru sembelih halal itu diberikan kompetensi tidak saja berkaitan dengan hewan kurban, tapi proses-proses yang kan ada RPH ya, rumah potong hewan, ada tempat pemotongan hewan yang skalanya lebih kecil. Kita harapkan itu pelaku-pelaku yang ada di sana itu betul-betul dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai penyembelih hewan itu yang tadi memperhatikan 3 faktor tadi. Nah kita ada, jadi kita di Fakultas Peternakan itu kita punya wadah. Kebetulan saya ketuanya, ketua tempat uji kompetensi yang menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memberikan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa atau masyarakat lain yang ingin menguasai bidang-bidang tertentu. Nah, itu sudah kita jalankan beberapa waktu yang lalu, kita kerjasama dengan MUI ya. Iya betul. Iya, untuk
apa menyiapkan tadi supaya tujuan tadi mendapatkan daging yang halal, yang tadi yang halal, yang sesuai syariat kualitas ini dagingnya bagus dan tidak bisa menyiksa terpenuhi. hewan, itu kita sudah Masya Allah. lakukan di sana. Termasuk tempatnya, tadi dari dijelaskan tempat dilakukan pemotongan haid itu harus tersertifikasi sebenarnya. Iya, tidak sembarang ya. Harus tersertifikasi, Harusnya. itu tidak Oke, sembarang. oke. Apalagi pelaku juru sembelih itu harus betul-betul diberikan kompetensi yang cukup sehingga bisa kita pertanggungjawabkan. Bahkan di negara-negara yang non Muslim pun itu sudah butuh juru sembelih halal Ada ini. juru sembelih juga Iya, ya, di Pak, Selandia ya? Baru, di Australia itu butuh itu begitu ya. Iya, iya. Karena mengingat sebegitu apa ya penting loh ini yang akan mau Penting. dilakukan kan, bukan Iya. sembarangan. Jadi Iya. memang ada juru sendirinya Iya. seperti itu. Nah, lantas mungkin Bapak Prof sendiri luar biasa, berarti memang masyarakat kita atau di Sulawesi Tenggara ya secara umum hal-hal seperti ini kan sudah menjadi pemahaman untuk semua pihak ya. Tinggal bagaimana mungkin nanti masyarakat mulai memahami bahwa tidak hanya fokus pada pembelian hewan ternak yang sesuai baik dari syariat Islam maupun mungkin dari sisi teknisnya, tapi juga bagaimana proses penyembelihan itu, karena lagi-lagi kita ingin betul-betul bukan hanya memberi distribusi daging dan lain-lain, tapi ini kehalalannya yang paling utama gitu ya kan, dan ini yang paling terpenting. Nah, lantas kalau dari Bapak Prof, apa yang ingin mungkin diharapkan di masyarakat? Sekarang kan sudah ada wadah seperti juru sembelih halal ya, tadi yang dikatakan. Ada wadah-wadah lain juga. Bagaimana keinginan mungkin harapan untuk masyarakat? Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih. Jadi untuk memenuhi harapan masyarakat, tidak hanya yang berkurban, tapi juga yang akan menikmati hasil tadi ya. Ini kan berkurban itu ada hablum minallahnya, ada hablum minannasnya begitu. Tercapai semua itu, maka proses-proses tadi itu yang harus dijalani dengan baik. Artinya apakah itu yang melakukan tempat pemotongan hewannya ataupun yang melaksanakan pemotongan hewan itu betul-betul paham apa yang dia kerjakan begitu. Jadi jangan hanya kerja begitu, tapi dia paham betul-betul yang dilakukan, termasuk menjaga keselamatan dirinya. Karena ada resiko di situ ya. Resiko memotong hewan itu untuk kurban itu kan bisa saja tidak hanya mencederai hewannya, tapi dia juga punya resiko begitu. Apalagi kan biasanya kalau kurban itu kan rame-rame orang yang kadang-kadang iya mungkin terlalu ini jadi terlalu ramenya itu sehingga membuat hewannya menjadi stres, kemudian tidak tahu lagi tanggung jawab masing-masing orang yang jadi harusnya kan ada pembagian tugasnya masing-masing supaya dia jalan dengan baik. Nah, mulai tadi ada tekniknya merebahkan itu hewannya itu ada ya, itu ada teknik kita ajarkan di Julah itu ada tekniknya di situ supaya dia rebah dengan baik, menghadapnya ke kiblat dengan sisi kanan, begitu kita ajarkan, kita sampaikan ke sana sehingga harapan-harapan masyarakat baik yang menerima kurban itu maupun yang berkurban itu betul-betul tercapai. Iya, kita inginnya tercapai maksimal ya. Maksimal ya. Oke, baik. Dan kalau untuk Pak Ustadz Ahmad, harapan juga untuk masyarakat yang siapa tahu tahun ini akan berkurban dan yang belum, ini seperti apa? Gimana Ustadz? Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan tentu menjadi harapan kita dan sebenarnya harapan setiap muslim nih. Bahwa setiap muslim itu kalau punya kemampuan maka mudah-mudahan semua bisa melaksanakan kurban seperti ini. Bukan hanya sebenarnya mengeluarkan harta kita yang barangkali mungkin sekali keluar itu cukup banyak sepertinya. Tetapi nilai yang kemudian bisa kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah kurban ini betul-betul luar biasa sebenarnya. Karena ada nilai ketakwaan, pahala yang sedemikian luar biasa besarnya. Bahkan kalau tadi kita perhatikan ancaman Rasulullah itu menunjukkan bahwa hati-hati meninggalkan ibadah ini tuh. Maka sebaiknya kemudian kalau punya kemampuan maka mudah-mudahan semua ikhlas bisa melakukan ibadah kurban ini semuanya. Dan tentu tadi syaratnya tadi hewannya adalah hewan yang baik, kemudian disembelih dengan cara yang baik ya. Tadi sebenarnya Majelis Ulama Indonesia itu sudah pernah kerjasama bahkan kemudian melakukan training gitu ya, melakukan pelatihan-pelatihan dengan tadi konsep Juleha tadi. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini mengedukasi masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan orang semuanya bisa memahami bagaimana
menyembelih kurban, hewan kurban itu dengan baik, sesuai dengan syariat, dan tentu saja pemanfaatannya kepada kita semua ini insya Allah bisa menjadi keberkahan untuk kita. Ada hal yang kemudian perlu juga kami sampaikan, bahwa hewan kurban ini sebenarnya kalau dalam riwayat itu dijelaskan ada 3 pembagiannya. Kalau udah dipotong kemudian dibagi-bagi dagingnya, maka pembagian itu pada konsepnya dalam syariat ada 3 tuh. Yang pertama adalah untuk yang berkurban sendiri, jadi kita itu. Kemudian yang kedua adalah kepada fakir miskin, itu diberikan kepada fakir miskin. Yang ketiga adalah kepada kerabat, tetangga, kolega kita sebagai sarana silaturahim itu. Maka memang hewan kurban ini akan kembali kepada kita juga untuk kita konsumsi, kita manfaatkan. Maka jangan kemudian merasa bahwa mengeluarkan modal yang banyak gitu ya tahun ini, ya Allah 2 juta banyak ini kayaknya gitu. Padahal sebenarnya nilai pahalanya dagingnya juga kita makan gitu. Ini luar biasa. Saya kira itu yang menjadi harapan kita semua. Sekali lagi, kalau beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kita tidak sempat berkurban, mudah-mudahan kita bisa berkurban tahun ini, tahun depan, dan waktu-waktu berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan kurban sejak disyariatkannya itu. Maka beliau kemudian selalu melaksanakan kurban itu. Kalaupun tidak sampai dapat sapi gitu, tidak ada unta, Rasulullah bahkan mengatakan bikabashin, di kibas. Kibas itu ya domba atau mirip kambing dan seterusnya. Itu beliau kurban untuk keluarganya. Walaupun disebutkan bahwa kambing, domba itu untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, unta juga sama untuk 7 orang. Tapi makna sebenarnya 1 orang itu harus dipahami bahwa bukan hanya sebenarnya personal gitu. Tapi bisa dipahami lebih jauh. Kalau dilihat dari hadis Nabi, cukup 1 orang untuk seluruh keluarganya, itu sudahlah masuk. Jadi titip untuk nama kepala rumah tangga saja lah. Bapaknya yang disebut nama situ. Jangan lagi kemudian mengatakan tahun ini namanya mamanya gitu, namanya anaknya gitu, namanya adiknya dan seterusnya. Cukup kepala rumah tangga saja yang mewakili untuk semua keluarganya. Kata ulama kita itu sudah sah, sudah cukup. Insya Allah yang lain yang tidak tersebut namanya karena dia adalah bagian keluarganya, insya Allah sudah menjadi bagian telah melaksanakan ibadah kurban ini. Jadi yang penting insya Allah semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Ustaz, Bapak Prof, dan juga kemudahan untuk bisa melakukan ibadah kurban. Baik yang tahun ini dan juga kalau yang belum sempat, insya Allah dimudahkan di tahun depan dan waktu-waktu berikutnya. Nah baik pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya harus pamit. Sebelumnya terima kasih kembali kedua narasumber saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Laode Rafiu MSI IPU ASEAN Engineering selaku Ketua Senat Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, dan juga Bapak Dr. Haji Ahmad Baharudin LC MTHI selaku Wakil Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari. Tentunya terima kasih juga pemirsa, dan insya Allah semoga selalu diberikan kesehatan menyambut Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha yang sebentar lagi akan sama-sama kita laksanakan. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Assalamualaikum.